Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Ya, Asmadi Munte. Halo Asmadi Munte. Silakan nyalakan kamera. Kita nyalakan kamera dulu. Nah, kalau ini Ustadz beneran ini. Cuman saya masih takut dengan jamaah Islam yang awam-awam. Halo Edis, pintar. Halo, pintar gimana kabar? Maksudnya sehat Dis. Oh ya Dis. Video hasil diskusi kita kemarin rupanya udah ada Edis upload ya. Saya lucu juga melihatnya itu. Oh, bukan saya upload, itu orang-orang. Orang-orang. Bahkan siaran kita sekarang ngomong ini di live kan di beberapa channel YouTube gitu loh. Walaupun tanpa izin saya, dan gara-gara mereka ya YouTube kita tidak connect. Seperti itu. Oke. Jadi gini ya Dis, kan kalau sekarang kan kita sudah ada sediakan Al-Quran original text ini Dis ya. Kita penasaran dengan kata-kata Edis, Al-Quran itu dibaca, dipahami, bukan ditanyakan kepada ulama. Nah, ini keren. Nanti kita bahas juga tema Edis ini menarik juga kita bahas. Ini saya bukakan Al-Quran yang masih original text. Coba nanti buktikan Edis, betul nggak Al-Quran itu dibaca, dibuka, dipahami tanpa tanya kepada ulama? Saya penasaran itu Edis. Silakan. Oke, kita balik kamera dulu ya biar kita buka ayatnya ya. Silakan. Saksikan teman-teman ya bagaimana Edis menanggapi. Kita balik kamera dulu. Edis jangan itu, nanti buka terjemahan. Ini kan kita kan. Oh enggak, saya buang dahak dulu karena tenggorokan saya agak berdahak. Silakan. Oke Edis. Ini kan kita penasaran juga kan Edis. Yang namanya ilmu pengetahuan itu perlu. Kadang yang dibilang Edis itu kan katanya Al-Quran dibuka, dibaca, dipelajari, bukan tanya pada ulama. Itu ngomongan si Edis. Oke Edis, coba dulu baca, kemudian kamu jelaskan. Kalau lomba-lomba baca, ini mohon maaf nih. Ini kalau lomba-lomba baca, terus terang saja saya tidak berminat. Bukan lomba baca loh Edis, menyangkut dengan pernyataan. Ya, silakan Edis. saja, silakan. Bukan ditanya kepada para ulama. Bahwasanya Al-Quran itu kalau dibaca harus melalui tafsir para ulama. Di mana? Di sini kita akan membuktikan bahwasanya orang tidak akan bisa memahami Al-Quran itu kecuali dia sudah tahap ulama. Arti ulama kan artinya ilmunya luas, jamak daripada alim. Berarti Al-Quran bukan untuk semua manusia ya? Artinya gini Edis ya. Sebentar Asmadi Munte. Berarti Al-Quran bukan untuk semua manusia, tapi hanya untuk ulama saja. Nah teman-teman dipalingkan kan ini kembali lagi Edis. Halo Edis. Ini bagaimana ini? Coba saudara. Benar kan kawan-kawan, kan Edis bisanya cuman jadi framing, kita buktikan ucapannya sendiri. Dia nggak mampu. Tadi Ustadz Asmadi Munte berkata bahwa kalau mau paham Al-Quran harus tanya ulama. Ya karena Anda keturunan ulama, biar umat datang kepada Anda. Biar pesantren masalah kita karena biar bisa nambah istri. Oke, ngomong dulu Edis. Ya sudah, coba tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Bahwasanya membaca Al-Quran harus dengan tafsirnya ulama. Silakan. Akan kita ini saya kemarin kan menyatakan kalau memahami Al-Quran itu bimbingan guru atau ulama. Itu statement saya Edis. Kemudian kalau Edis mengatakan kan, oh tidak perlu bimbingan ulama, Al-Quran itu dibaca, dipelajari. Nah sekarang kita buktikan dulu Edis. Sudah saya bukakan Al-Quran original text. Benarkah Edis setelah membaca, setelah dibukakan Al-Quran? Ini lomba baca huruf Arab nih. Ini hanya sekedar lomba-lomba baca huruf Arab.
Yang bilang lomba baca Al-Quran Ya siapa? sudah, silakan Ini saja pernyataan Ustadz Asmadi Edis Munte loh. bacakan artinya biar semua orang mengerti. Ayo silakan. Intinya Edis nggak bisa kan? Berarti betul lah apa yang disampaikan kita oleh jadi umat debat Islam kusir di yang sini. lain. Baik, mohon maaf, ini Ustadz Asmadi Munte saya turunkan. Kita jadi debat kusir ini. Kan saya beri Anda kesempatan di mana ayatnya yang berkata Al-Quran itu hanya bisa dipahami menurut tafsirnya si ini, si fulan ini, si fulan, kagak ada. Gitu loh. Ada beberapa santri pernah kejadian di Lombok. Ya. Bagaimana mereka membakar buku-buku tafsir. Ya. Apa yang mereka katakan? Selama ini umat muslim tidak boleh mengerti Al-Quran sesuai dengan apa yang dia dalami. Dia harus menginikan pikiran dia kepada ulama-ulama yang dulu, kata dia. Lu dia protes itu. Bukankah Al-Quran itu dimudahkan? Bukankah Al-Quran itu dikatakan tidak ada keraguan padanya? Kenapa Anda harus ragu-ragu nanya sama orang? Saya ketika mendalami Al-Quran, ketika belajar Al-Quran selama 13 tahun, tidak ada saya dapati di dalam Al-Quran bahwa kalau mau paham Al-Quran harus baca kitabnya si Udin. Tidak ada. Kalau mau paham Al-Quran harus merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Tidak ada. Bahkan Ibnu Katsir, Jalalain nggak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Nggak ada. Duh, gimana sih? Di Quran mana ada ayat yang berkata kamu harus paham nahwu shorof, balaghah, mantik, bayan? Di mana? Kalau ada, saya lompat dari Monas, saudara. Duh, yang saya temukan di dalam Al-Quran bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu hanya dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah ayat-ayat yang muhkamat, yaitu jelas, terang benerang. Jelas, semua orang kalau baca itu jelas. Itu namanya muhkamat. Dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, mutasyabihat ini disebutkan tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Nggak ada. Terus ngapain saya cari tahu? Untuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu loh. Juma minta naik, mana berani? Mana? Lihat dulu. Apakah ada di antrian? Kagak ada. Kalau Juma masuk ke sini, ya saya pasti akan memberikan penghargaan yang sangat besar. Karena dia itu buronan saya. Dia nantang-nantang saya. Bahkan nantang-nantang seluruh pendeta, seluruh orang Oten katanya. Tapi giliran dijabani, saya diblokir sama dia. Itu yang terjadi. Ya. Oke, kita kasih naik Alik. Ya, silakan Alik. Halo Bang Alik. Selamat siang. Selamat siang Bang Alik, apakah Bang Alik seorang muslim? Ya, saya seorang muslim. Ya, silakan nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik, silakan. Nggak bisa nyalakan kameranya. Tidak bisa menyalakan kamera, oke mohon maaf, kalau begitu saya turunkan ya Bang ya, mohon maaf sekali. Kenapa kalau nggak? Ya, silakan ya. Syarat naik kemari, pertama, Anda wajiblah seorang muslim yang masih bangga bahwa Anda orang muslim. Jadi ketika Anda menyalakan kamera, Anda tidak perlu takut dan khawatir dan malu bahwa Anda orang Islam, tidak perlu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya adab dalam pengertian tidak boleh datang masuk-masuk lalu marah-marah. Tidak bisa ya. Kita diskusi yang baik gitu ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sakurun. Kalau Juma ada naik kemari. Saya sudah datangi ke channel dia. Saya tanya di kitab mana ada tanda kenabian berupa tompel, gelagapan.
baju. Ya, Sakurun, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Iya, saya seorang Muslim. Baik, silahkan nyalakan kamera, Bang. Mari kita diskusi dengan baik. Silahkan. Oke, siap. Kok gelap, Bang? Jam berapa? Halo, Bang? assalamualaikum. Saya non Muslim, Bang. Oh, iya, sorry. Kalau non Muslim tidak boleh Abang mengucapkan assalamualaikum. Itu melanggar hadis. Sorry, Bang. Iya. Karena Ini topiknya apa ini, Bang? topiknya apa yang Abang kuasai? Ini, nih. Buktikan Muhammad bukan Tuhan kalian, yuk. Tapi macet-macet Abangku, macet. Saya. Macet, Bang, macet. Dengar dulu. Dengar dulu berapa ya? Kan kata-kata Bang Iya, Edi masalahnya saja. Bang, gimana Dengar. kita mau dengar? Suara Bang macam listrik Ya, yang tinggal sebentar 3 dulu. watt. Kita. Oke lah Bang. Ya. Nanti Abang Ya, perbaiki dengar dulu dulu. sinyal Abang, baru naik lagi kemari ya. Gimana kita mau bicara? Sinyal seperti itu, saudara, ya. Sekali lagi teman-teman ya, kita teman-teman punya harapan ya untuk mendirikan rumah apologet. Jadi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke channel Edis TV ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube ya, di YouTube teman-teman bisa klik di kolom pencarian channel saya yang aslinya ya. Karena banyak di antara kalian ini nonton dari bukan channel saya ya. Jadi mampir ke channel saya aslinya Edis TV. Cari aja logonya persis sama seperti itu, ada salib hitam tulisan Edis TV di bawahnya ya. Follower saya itu sekitar 55.000 orang itu di YouTube ya. Jadi teman-teman silahkan mampir ke sana kalau mau mensupport, ada kok di deskripsinya, kolektor segala macam ada di situ teman-teman ya. Karena ada juga saya lihat channel Edis TV di YouTube baru tapi bukan channel saya seperti itu. Ya, saya tidak tahu. Banyak orang yang kita nggak tahu tujuannya apa ya, apakah hanya sekedar ingin meluaskan pemancar ya, atau ada motif lain kita tidak tahu, tapi saya hanya menunjukkan bahwa yang asli adalah yang Oke, kita kasih naik lagi, ada Barber Burbir. Ya, Barber Burbir, silakan nyalakan kamera, Bro. Halo Bang Des. Halo, silakan nyalakan kamera. Saya Kristen. Saya Kristen Bang Des. Halo Bang Des. Ini deh Bang Des, mau nanya ini Bang Des sedikit ini. Ini kan kemarin kan ada di Palu kan, ada pendeta dari Kanada yang ini siapa? Pendeta Jungren ya. Peter Jungren datang di sini mau KKR, tapi di demo 2 hari 2 malam ini sama ormas. Katanya kalau masih lakukan ini dia mengancam akan ini melakukan kekerasan sampai semuanya itu banyak banget di jalan. Iya, makanya turun begini, jalan Bang. mereka banyak sekali Bang. Iya, makanya begini Bang, kita ini memang ya kaum minoritas ini memang kita itu memang diperlakukan tidak adil Bang oleh negara gitu loh. Negara seolah-olah seperti tutup mata begitu. Kayaknya negara itu udah kalah sama ormas. Suara saya kedengaran Bang? Iya kedengar Bang. Nah, makanya seperti saya bilang, memang sekarang ini Bang, kalau kita ingin mengadakan kegiatan-kegiatan fisik di Indonesia ya yang berhubungan dengan Injil, memang akan ada ormas-ormas yang mengamuk, akan ada ormas-ormas yang khawatir, ketakutan akan punahnya agama Islam ya, punah tergerusnya akidah agama Islam. Itu fakta Bang. Makanya kita jangan kehabisan akal begitu. Kita punya media sosial yang tidak bisa dibatasi oleh fisik seperti itu. Ya karena memang seperti inilah ya. Ya, ketika ulamanya Muslim yang datang ya ke Indonesia nih, nggak ada Bang, langsung dikawal polisi. Nah, padahal yang disampaikan apa? Yang disampaikan ajaran agama orang lain. Dia membahas Bible, membahas nubuatan Muhammad dalam Bible, mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim dan lain sebagainya.
Tapi kita mengundang seorang pendeta untuk KKR saja, tidak ada ngomongin agama lain, ya mereka panas. Itu fakta Bang. Jadi sampai bannernya Bang itu dia diturunkan semua, ini aksesoris yang dipromosikan diturunkan semua Bang. Makanya itu Bang. Tapi kalau bannernya kalau kayak begini Bang, kalau pakai pasang bannernya begini, itu nggak ada yang nurunin Bang. Satpol PP aja mungkin nggak berani nurunin Bang kalau bannernya kayak begini. Nah, coba kalau bannernya begini, benarkah Bible dipalsukan? Nah, kalau bannernya begini mereka seneng. Ya itulah keadaan kita Bang, mau gimana? Kaum minoritas yang diperlakukan tidak adil oleh negara, seperti itu. Makanya kita tidak kehabisan akal Bang. Ya, masih terbuka jalan ya dengan cara media sosial seperti ini. Ini misalnya nih Bang, ada 4.000 orang ini. Ini kalau udah bisa KKR juga. Gitu Bang ya. Oke Bang, ya lanjut Bang Idis. Oke. Makasih Bang Barberbur. Ya, kita nggak bisa apa-apa Bang, kenyataannya seperti itu. Saya turunkan ya Bang ya. Ya itu teman-teman ya kayak begitu. Kita itu memang tidak diperlakukan tidak adil, gitu loh. Karena apa? Karena ya kaum minoritas, begitu. Berat, iya. Sangat berat. Woi, kok dibilang drama? Drama dari mana? Kok kamu bilang drama? Coba kamu naik ke sini coba. Drama. Saya ini, biar kamu tahu ya, saya ini di negara saya ya, di Indonesia tidur nyenyak, punya rumah, makan nggak kekurangan, gitu loh. Nah sekarang saya itu bertolak belakang, keadaannya itu berbanding terbalik sama keadaan yang saya masih di Indonesia, gitu loh. Gua bilang drama. Seandainya berdebat Islam Kristen itu bisa adil, ya bisa adil. Ngapain saya harus ada di sini? Ngapain? Untuk apa? Menyusahkan diri saya untuk apa? Gitu loh. Saya harus jauh ya dengan orang-orang, dengan teman-teman untuk apa? Oh, drama gimana? Ya, kita kasih naik ada JK. Ya, silakan JK. Nyalakan kamera JK. Shalom Bang, sebentar saja Bang. Kristen izin lagi. Bang. Ini Bang, saya juga agak ini tentang yang tadi itu yang minoritas kita tuh. Itu apa sih alasan sebenarnya mereka tuh nggak suka kalau penyebaran Injil itu ada Bang? Kenapa kira-kira gitu Bang? Ya pertama-tama seperti yang dikatakan Zuma dan kawan-kawan, alasannya adalah supaya iman orang Islam itu tidak rusak begitu. Artinya gini kan, mengapa namanya kalau memang Kristen itu dianggap salah, kenapa harus takut kepada yang salah? Kan harusnya ya, makanya saya bilang Bang, kebenaran itu tidak perlu takut untuk diuji, tidak perlu, karena kebenaran itu pasti akan berdiri tegak sekalipun ombak menerpa, ya, seperti batu karang, ya kan? Ya. Sedangkan kebohongan itu memang harus ditutup-tutupi. Oke Bang, oke. Gitu. Terima kasih Bang Dis. Terima kasih Tuhan. Itu Bang ya, kita berikan kesempatan dulu pada di sini Bang ya. Iya Bang, Tuhan memberkati. Oke, amin, Tuhan berkati. Ya, saya turunkan dulu. Ya, silakan ya teman-teman yang muslim kalau mau naik ya. Mari naik ya. Pertama-tama ingat, Anda kalau naik kemari ya, bawalah ilmu, jangan membawa emosi seperti itu. Ya. Ya, Ade Andes. Silakan nyalakan kamera Anda, mari diskusi dengan baik, silakan. Oke. Silakan.
diskusi dengan baik ya, tanpa perlu harus marah-marah ya kan, apalagi kamu darah halal. Waduh, ini diskusi darah halal. Ya, gimana Ade Andes? Silakan. Silakan. Budes. Silakan. Apa yang ingin Anda tanggapi dari pembicaraan tadi atau bagaimana? Silakan. Yang pengen aku tanggapin, katamu semua takut samamu, ya kan? Pertama. Gini. Ketika saya datangi ke kandangnya, dia itu malah membisu-bisukan saya. Ada di sini muslim yang datang saya bisu-bisukan? Kagak ada. Mana ada muslim di sini datang saya bisu-bisukan? Jangan memframing kata-kata semua itu nggak mau debat sama kamu, karena otak kamu tuh nol, jauh di bawah dia. Oh, ada baik. apa-apa. Kita putarkan ya. Mau kita putarkan videonya? Jangan dipotong-potong ya. Kamu silakan, coba. Kamu ngomong dulu, silakan. Tipe kamu itu aku berdebat. Gurunda semua itu nggak level kamu. Oh, kamu gitu. modal congor. Gitu. Kalau berdebat kabur. Terus? Nggak ada yang dibahas, semakin bodoh orang berdebat samamu. Makanya semua malas berdebat samamu. Sudah? Coba ya kita dengarkan ini ya. Kita dengarkan ini ya. Permisi. Silakan masuk. Oh, sebentar. Bukan ini. Sebentar. Sabar. Saya adalah memperjelas perbedaan. Coba dengarkan. Ini banyak ketawanya. Sebentar. Banyak ketawanya ini. Coba semua berani nggak? Kalau nggak apa-apa, cuma dibantu satu malam praise 2. Oke, kalian semua lawan saya satu orang, syaratnya satu aja, jangan dibisukan, jangan ditekan. Gimana? Baik. Nah, dibisu-bisukan kan? Itu saya masuk ke kandangnya dia itu. Si Juma dan dayang-dayangnya. Ada si ini mualaf prince ini. Ngumpul semua di itu ngumpul. Saya datangi. Iya, karena kamu itu saya datangi kandangnya, yang ada saya dibisu-bisukan. Lagi bicara dibisu-bisukan. Tidak berani. 1 lawan 1 saya ajak, tidak berani dia. Malah dia mengatakan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan bisa menang. Itu kata Juma, gimana? Karena Edis itu bodoh, nggak apa. Membawa data, dia tuh modal congor aja, menghayal. Baik. Edis itu ketinggian kali. Jadi menurutmu dia nggak mau debat dengan saya? Ya karena kamu nggak ada ilmunya. Karena saya nggak ada ilmu. Baik. Coba ya kita dengarkan ya. Ini suara siapa ya? Kita dengarkan ya. Nih kita dengarkan. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Nih, dengarkan nih. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Lihat itu. Dia panggil-panggil itu nama saya itu. Tapi giliran saya datangi dia seperti orang mau tenggelam, Biar tahu pengikut kamu itu nggak ada ilmunya, semakin kalian mengikuti Edis. Lu kalau tidak ada ilmunya, kenapa dia memanggil-manggil nama saya? Ini loh, saya dipanggil-panggil sama dia, disebut-sebut nih, dengerin. Dengar. Kristen itu bermodalkan kepercayaan aja. Dengar. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Giliran saya datangi, dianya belakangan. Gimana? Semakin sering kalian nonton Edis, kalian semakin bodoh pada yang nonton ini. Kok bisa? Intinya begini, saya sudah datangi dia, sudah saya tantang dia, sudah saya datangi ke channelnya, tetapi dia ketakutan, tidak berani. Coba berani nggak? Kalau berani, ayo diatur waktunya.
atur waktu saya sama dia di komal masing-masing, nggak apa-apa, 5 menit 5 menit kita pertontonkan seperti keinginan dia, kita pertontonkan. Ayo, gitu apa yang kamu kuasai, apa yang kamu ketahui sama aku aja, sama dia. Apa? Tadi kau bilang si Juma, sekarang kau bilang sama aku gimana? Semua itu bukan level kamu, Edis. Kamu tuh kosong, nol. Kamu itu sekarang intinya begini, kenapa ilusi dia aja, saya datangi ke channelnya tetapi dia tidak berani aja. Kenapa kamu ngomongkan itu? Hah? Saya Zulkifli Abbas Bang Suma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Yang penyesat aslinya kamu. Coba dia dulu. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk dengar ya, dengar dulu. Islam dan Kristen. A few moments later. Kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti sekat. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Udah, nggak ada ilmunya dia. Yang penyesat kamu sebagai Edis. Bang, coba selama Anda nonton channel saya ini, pernahkah ada satu saja perkataan saya, pernyataan saya tentang Muhammad yang merupakan fitnah? Saya kasih contoh. Bukan Muhammad, fitnah, kamu itu memplanning isi otak kamu aja yang sendiri. Oke, coba ku tes dulu ya, Betulkah Muhammad yang adalah suri tauladan kalian adalah satu-satunya nabi yang kena sihir? Betul atau tidak? Itu isi otak kamu yang kamu bawakan sama orang itu, Edis. Nanti kita, betul nggak Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bukan kena sihir, Edis. Paham nggak sih? Jadi Muhammad nggak pernah kena sihir? Nggak pernah. Pantesan kamu masih jadi orang Islam. Ternyata kamu tidak tahu apa-apa tentang Islam. Oke, kita buktikan ya, ya kan? Nih, apakah Muhammad kena? Dengarkan, ini Abdul Somad ya, dengarkan. Islam itu semuanya pakai otak, Edis, pakai otak. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Oh, itu Abdul Somad, ya kan? Terus Khalid Basalamah nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih. Mungkin karena menonton Edis ini. Mau lagi, nih. Ini dia otak dia yang. Premium wireless Sebentar ya. Premium wireless. Lagi iklan. Why not? Coba dengar dulu, jangan diganggu dulu, Bang. Rasulullah pernah terkena sihir. Coba kalian analisa Edis ini lah. Aduh, Bang, ini mohon maaf nih, kalau abang kayak begini kita nggak bisa dengar. Mau dengar? Aku cuma menyampaikan, menyadarkan. Kenapa panik seperti itu, Bang? Tadi abang bilang Muhammad tidak pernah kena sihir. Ketika saya putarkan video para ustadz mengatakan Muhammad kena sihir, abang bingung. Tolong dengerin ya. Saya minta waktu 3 menit. Kalau Edis kalah debat 3 menit ustadz diturunin, kabur. Saya minta waktu 3 menit boleh? Saya minta waktu 3 menit boleh? Udah lah deh, stop lah kamu. Dengerin ya. Dengerin. Ini suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Nggak ada yang standar. Bagus banget. Yang nonton kamu ini. Rasulullah di bawah standar aja. Terkena sihir atau guna-guna. Nol aja istiosaknya misalkan. Kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna. Kita tanya sama Ustadz. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya. Kena sihir gimana? Sudah kamu akui? Ayo sekarang bersaksi. Aku bersaksi.
Enggak. Aku bersaksi. Aku cuma menyampaikan kepada yang sering-sering nonton. Kau bilang saya tidak berilmu. Kau bilang Muhammad tidak pernah kena sihir, tapi nyatanya siapa yang tidak berilmu, saudara? Siapakah yang tidak berilmu di sini, saudara? Dan sungguh kamu tiada lain adalah orang-orang yang nekat, dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan siapakah orang-orang yang super nekat itu? Yaitu mereka yang berkata saya tidak punya ilmu, padahal dia sendiri yang tidak punya ilmu. Berat, saudara-saudara. Gimana? Dia bisa mengambil pelajaran di situ. Kalau dari kamu ini semakin bodoh orang kamu bikin. Semakin banyak pengetahuan. Dan sungguh mereka itu tiada lain adalah orang-orang yang suka menebar fitnah. Dan apakah fitnah itu? Yaitu mengatakan sesuatu yang tidak benar, mengatakan bahwa itu adalah kabur dia, saudara-saudara. Makasih Topinya, makasih. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman yang support Edis TV, teman-teman dengan cara mampir ke channel Edis TV. Kalian yang menonton di platform yang lain, silakan teman-teman bisa mampir ke TokTok ya teman-teman, karena banyak yang nonton melalui platform lain, dia tidak tahu ya channelnya ini di mana ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ya di YouTube atau di mana, atau di ternyata bukan hanya di YouTube juga, di Facebook juga, di Facebook juga katanya. Waduh, saya heran ini ya, orang-orang banyak. Ya di lain pihak ya memang tujuan kita ya, artinya syiar kita atau mulut atau toa kita kan semakin banyak. Nah tapi masalahnya apa? Masalahnya yang menanggung resiko itu saya, saudara. Nanti yang dicari-cari itu adalah saya. Kan begitu. Nah makanya ya saya memiliki rencana untuk mendirikan rumah apologet seperti itu. Jadi teman-teman ya, mari kita bersama-sama ya mendirikan rumah apologet. Jikalau teman-teman semuanya bersatu padu ya, itu bukan hal yang sulit teman-teman, tapi hal yang mudah. Ya intinya saya sudah ada ya yang punya saya ya dana yang punya saya ya dari hasil keringat saya waktu zaman-zaman dulu ya, tahun-tahun 2000 ya 15 itu sekian itu ya udah saya kumpulkan. Kekurangannya itu maksudnya dari para pemirsa penonton ini, seperti itu. Jadi teman-teman yang tergerak mensupport Edis TV, teman-teman bisa support saya ya, support saya di sini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, silakan teman-teman support saya di situ, silakan di screenshot ya teman-teman ya, screenshot, tangkap layar supaya teman-teman tidak kehilangan nomornya teman-teman ya, seperti itu. Masih banyak yang kejang-kejang ini. Kenapa sih kalian kejang-kejang seperti itu? Kenapa? Aduh, kok kejang-kejang marah-marah? Yang saya katakan itu fakta loh. Makasih ya teman-teman yang support, yang memberikan gift di TokTok. Terima kasih ya teman-teman ya, terima kasih. Dibilang katanya mengada-ngada. Tolong ya, yang marah-marah silahkan naik nih. Saya kasih kesempatan loh kepada kalian ya. Oke, kita kasih naik. Ada anak petani nih bos. Petani nih bos. Dikatakan Nabi tidak bisa kena sihir. Loh, Nabimu yang kena sihir bagaimana? Ya, anak petani silakan nyalakan kamera bro. Halo? Berat saudara-saudara. Jadi dia ngantri lama, tapi bukan memberikan bantahan, bukan memberikan jawaban, hanya melakukan hal yang unfaedah, tidak ada faedahnya. Aduh, untuk apa begitu? Waduh. Sang legenda. Ya, sang legend. Silakan nyalakan kamera, bro. Aduh, sebentar Bang Edis.
Oke, Bisa nggak baik, saya saya buka turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Kita tidak punya waktu seharian ya, teman-teman ya. Kita tidak punya waktu seharian. Kita langsung aja kalau naik, nyalakan kamera, kita mulai diskusi. Ya, Ardi Sopena. Ardi? Silakan nyalakan kamera, Ardi. Silakan Ardi, nyalakan kameramu. Mari bawa argumen terbaikmu ya, jangan bawa amarahmu. Silakan. Siang Bang Edis. Silakan Ardi. Apa yang ingin mau kau sampaikan apa? Silakan. Macet. Siang Bang Edi, siang. Ya, silakan Ardi. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Gini Bang, saya dari Kristen. Oh, Kristen. Kita lagi ngundang yang Muslim, Bang. Oh iya, nggak gini boleh saya ngomong sebentar Bang Edis? Sebentar Bang, gini, kita ini kan mengundang yang Muslim. Nanti kalau abang naik begitu Kristen, nanti Kristen yang lain semua naik. Udah pengalaman saya Bang. Kalau ada satu Kristen saya naikkan, boleh naik. Nanti yang lain naik semua. Kalau abang ada pesan, boleh sampaikan lewat inbox ya. Oke Bang, siap-siap. Makasih Bang. Mohon pengertiannya, mohon maaf ya Bang ya. Oke Bang ya Bang. Oke, mohon pengertiannya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bukan apa-apa teman-teman. Kita forum ini kan kita adakan untuk diskusi gitu, bukan untuk menggosipi Islam. Gitu loh. Islamnya kita undang gitu, langsung datang kemari. Kita nggak ngomongin dia di belakang gitu. Ya. Bukan seperti channelnya si siapa namanya? Si Juma dan kawan-kawan. Zuma ketemu dengan muslim, terus mereka gosip di situ, gosip tentang Kristen. Bukan, ya. Kita beri mereka panggung, karpet merah, kesempatan untuk supaya mereka bersuara, ya, dan memberikan klarifikasi seperti itu. Oke, kita kasih naik ada. Ini sayang ini, kalau nggak kita naikkan ini dia pegel, dia marah dia. Teman-teman pasti agak bosan dengan orang ini, kita nggak apa-apa lah. Udah lama dia di bawah. Ya silakan. Rijal Motor yang kerjanya siang dan malam di toko spare part. Silakan. Dis. Kau tadi bilang kau nggak boleh mempercayai ulama kami. Kan kau bilang begitu kan? Saya bilang bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang berkata kalau mau paham Al-Quran harus melalui ulama. Kalau kau paham Al-Quran dari mana? Ya dari membaca lah, masa gini gini. Rijal. Enggak, ya sebentar. Aduh, kau naik, kau kan sudah nanya, makanya saya jawab. Oke. Rijal, kalau balita bayi 5 tahun di bawah 5 tahun ya, di bawah 5 tahun bicara itu biasanya nggak jelas, betul nggak? Ya. Ya biasanya dia ngomong itu nggak jelas, terus kita nanya sama orang tuanya, itu anak kamu ngomong apa sih? Soalnya nggak jelas, soalnya yang ngerti maknya doang. Apa? Kan dia belum bisa ngucapin sesuatu dengan benar. Artinya dia masih belajar bicara. Dia belum pandai menyusun kata-kata sehingga dimengerti oleh lawan bicaranya. Saya tanya sama kamu, menurut kamu Allah yang kamu klaim sebagai pencipta langit dan bumi, kalau ingin menyampaikan pesannya, satu, dia bisa menyampaikan pesannya dengan baik atau dia seperti balita yang belajar ngomong? Menurut kamu loh, saya tanya dulu. Pesan dalam Al-Quran itu wahyu Allah itu wahyu yang sangat jelas, Dis. Sangat jelas bagi sangat jelas. Kalau sangat jelas perlu nanya orang lain. Dengar dulu, tapi kau tanya aku jawab. Dengar dulu. Silakan. Sangat jelas, sangat wahyu yang sangat jelas bagi siapa? Bagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Sebentar. Ayat dulu, ayat.
Ya karena di dalam Al-Quran itu maka kami turunkan Al-Quran dari bahasa Arab. Karena Sebentar. bahasa sehari-hari. Jadi Quran hanya diturunkan, Al-Quran hanya untuk Muhammad. Maka Al-Quran itu menyuruh manusia menggunakan otaknya, akalnya agar belajar Al-Quran, kemudian menemukan makna-makna di dalam Al-Quran itu. Otaknya atau otak ulama? Coba. Sebentar. Al-Quran memerintahkan supaya kamu menggunakan akalmu. Tapi kok pakai akalnya Kau baca Al-Quran dulu. Kau baca Al-Quran dari mana? Coba aku tanya sama kau. Kau baca Al-Quran dari mana? Dari buku. Dari buku. Buku itu siapa yang tulis? Kan kau baca terjemahan tadi. Mesin cetak, orang kafir. Buatan tapir, yang buat tapir. Alat cetak itu yang buat tapir. Nggak ada alat cetak bikinan Islam. Nggak ada. Kau baca terjemahan. Itu nggak ada tapir. Kalau nggak ada tapir, Islam nggak ditulis pakai tangan terus. Kau nggak memahami. Silakan. Original teksnya kau nggak paham kan? Kau baca terjemahan. Terjemahan itu kau dapat dari mana? Terjemahan dari Al-Quran yang ada terjemahannya. Itu dari orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, Dis. Tapi seluruh bahasa terjemahan dalam Al-Quran itu, terjemahan itu tidak mengartikan, tidak memuat seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran. Kita tes. Mau nggak kita tes sekarang? Ya, kau katanya kau nggak percaya ulama. Justru Kemudian kamu yang tidak percaya, bahkan kamu tidak percaya terhadap Al-Quran yang sudah diterjemahkan. Mau buktinya? Kami bukan tidak percaya karena bahasa. Sekarang jangan cerita. Mau buktinya nggak? Mau buktinya nggak? Melengkapi seluruh Rijal. dalam bahasa. Nih saya kasih judulnya ya. Saya kasih judulnya Rijal. Nih. Walaupun kamu cerita panjang lebar, panjang kali lebar. Ini ujungnya nih. Nih. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Saya bilang mustahil. Kamu itu nggak percaya Al-Quran, Rijal. Nggak percaya sama Al-Quran. Nih, kalau ada orang Islam yang naik ke sini dan terbukti dia percaya Al-Quran, pegang omongan saya lompat dari Monas. Pegang omongan saya. Tidak mungkin orang Islam bisa membuktikan kepada saya bahwa dia percaya kepada Al-Quran. Pegang omongan saya. Mau saya coba? Mau saya coba? Ntar dulu. Mau saya coba bahwa tidak ada orang Islam yang bisa membuktikan bahwa dia percaya Al-Quran? Tapi aku harus konfirmasi di sini dulu. Tadi kemarin kau berdebat sama Arlan. Oke lah. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti dan mendengarkan diskusi lintas agama bersama Apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Dari diskusi ini kita diingatkan bahwasanya setiap kita orang percaya bisa membaca Alkitab tanpa akan bantuan dari para pendeta ataupun penginjil ataupun hamba-hamba Tuhan yang lain. Oleh karena kepada setiap kita diberikan suatu hikmat, diberikan Tuhan bijaksana untuk memahami firman Tuhan dengan kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam doa, memohon pimpinan, memohon pertolongan dan penerangan dari Roh Kudus agar kita dapat memahami firman Tuhan yang kita baca, sehingga setiap kita senantiasa setiap hari bisa terus-menerus berelasi dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Kecuali ada hal-hal tertentu di dalam bagian firman Tuhan yang kita tidak pahami, maka kita bisa juga bertanya mengenai makna yang sulit untuk kita mengerti dari bagian-bagian tertentu di dalam firman Tuhan. Karena itu teman-teman semua, teruslah membaca firman Tuhan dan teruslah belajar dan juga teruslah untuk belajar menaati akan seluruh pengajaran firman Tuhan agar kehidupan kita berkenan kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.